Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kami akan sajikan beberapa fenomena yang bertentangan dengan sains versi Mata Ketiga. Berikut mari bersama kita pahami kembali beberapa fenomena yang bertentangan dengan sains ini. Seperti kata pepatah, jika Anda menguasai ilmu matematika, fisika, dan kimia dengan baik, maka tidak perlu khawatir bepergian ke seluruh dunia. Memang, perkembangan ilmu pengetahuan telah mendorong kemajuan umat manusia dan juga menjadi dasar perputaran dunia secara normal. Tapi mungkin karena dunia ini terlalu besar, kita sering melihat beberapa hal yang bertentangan dengan akal sehat. Beberapa teknologi hitam akan membuat kita tercengang dan berdecak heran. Itu tidaklah ilmiah, dan bahkan beberapa gerakan yang sulit membuat orang mau tidak mau bertanya-tanya, apakah gravitasi itu sudah tidak berfungsi? Dalam episode kali ini, kami telah mengumpulkan 9 hal yang sekilas tampak bertentangan dengan hukum fisika, tetapi juga sekaligus menambah wawasan pengetahuan setelah dipahami. Berikut mari kita simak beberapa fenomena yang bertentangan dengan sains. Nomor 1. Kertas aluminium yang mengambang. Sekarang mari kita lakukan trik sulap. Dari layar video, tampak terlihat perahu aluminium foil mengambang di udara di dalam kotak kaca. Tak perlu curiga, tidak ada instrumen apapun di dalam kotak kaca. Perahu itu memang mengambang di udara. Selanjutnya mari lihat, setelah kita menuangkan gas seperti udara ke dalamnya, perahu aluminium foil akan mulai tenggelam ke bawah. Kenapa bisa begitu? Sebenarnya, misterinya terletak pada sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Kotak kaca diisi dengan gas tidak berwarna dan tidak berbau, yang disebut sulfur heksafluorida, yang kira-kira 5 kali lebih padat dari udara dan dapat dengan mudah dituangkan ke dalam wadah kaca. Aluminium foil, material ini juga sangat ringan, sehingga perahu mudah mengambang lagi ke atas. Ketika kita menuangkan sulfur heksafluorida ke perahu aluminium foil, ia menambah bobot perahu seperti menuangkan air sehingga perlahan-lahan tenggelam. Eksperimen ini memang sangat keren saat didemonstrasikan, tetapi para ilmuwan dan peneliti tidak ingin melanjutkan. Pasalnya sulfur heksafluorida adalah gas yang sangat beracun. Inhalasi dalam jumlah besar dapat menyebabkan penumpukan cairan di paru-paru dan sesak napas serius. Terlebih lagi, sulfur heksafluorida juga merupakan salah satu penyebab utama efek rumah kaca yang berdampak negatif pada lingkungan kita. Nomor 2. Rattleback. Berikutnya adalah objek kecil yang sekilas tidak terlalu menarik perhatian. Bentuknya semi-elips, sekilas terlihat seperti sampan kecil. Umumnya dikenal sebagai rattleback karena terlihat unik saat diputar, hanya bisa berputar satu arah, baik searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, tergantung desain awalnya. Seperti yang diketahui, sebagian besar benda dapat berputar dalam 2 arah, tidak peduli bagaimana penyebaran beratnya, seperti botol parfum, botol anggur merah, dan bahkan telur sekalipun. Semuanya dapat berputar dalam 2 arah, kecuali rattleback, juga dikenal sebagai cultic stone atau spin bar. Ia hanya berputar satu arah. Jika Anda memutar rattleback searah jarum jam, ia akan berputar seperti yang diharapkan. Jika Anda memutarnya berlawanan arah jarum jam, ia akan dengan cepat berhenti, berosilasi, dan kemudian mulai berputar ke arah yang berlawanan. Jika Anda mengetuk ringan pada salah satu ujungnya, itu akan mulai berputar. Sebagaimana yang kita lihat, ia hanya berputar ke satu arah. Jika kita memaksanya berputar, ia akan menjadi tidak stabil, lalu perlahan-lahan berhenti, kemudian berputar kembali. Mungkin ada yang berpikir bahwa perputarannya ini melanggar hukum kekekalan momentum sudut, padahal sebenarnya tidak.
Momentum sudut secara sederhana diartikan sebagai suatu momentum yang dimiliki oleh benda-benda yang bergerak secara memutar. Dalam ilmu fisika, momentum sudut juga memiliki makna sebagai suatu ukuran yang digunakan untuk melihat seberapa besar momentum linear yang diarahkan di sekitar suatu titik tertentu. Titik ini dikenali sebagai titik pusat. Hukum ini juga bisa diartikan sebagai suatu momentum sudut total pada benda yang beritasi akan tetap konstan jika torsi total yang bekerja padanya sama. Nomor 3. Starlight. Hampir tidak mungkin untuk menonton video di atas tanpa tertarik dengan apa yang ditunjukkan gambar. Presenter mengarahkan nyala obor langsung ke kulit telur dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tetap utuh, tidak meledak, apalagi retak. Pada titik tertentu, Anda dapat melihat bahwa warnanya menjadi merah, tetapi presenter menemukan bahwa itu hanya sedikit hangat. Itu jelas bukan telur biasa. Itu dilapisi dengan lapisan tipis starlight, bahan yang ditemukan oleh Maurice Ward pada awal 1990-an, yang berfungsi sebagai isolator termal yang kuat. Pada saat itu, inovasi itu tampaknya menjadi solusi bagi banyak bidang karena dapat digunakan untuk menutupi pesawat terbang, elektronik, pintu dan benda apapun yang membutuhkan perlindungan suhu tinggi. Namun Maurice Ward meninggal pada 2011 tanpa pernah menjual starlight. Salah satu berita terbaru tentang penemu dan ciptaannya menghantam media pada Juni 2010 ketika Ward menyarankan kepada press bahwa bahan itu dapat digunakan untuk memblokir tumpahan minyak yang disebabkan oleh BP, British Petroleum di Teluk Meksiko. Sayangnya, Ward tidak mengungkapkan informasi starlight hingga kematiannya. Pada 2013, sebuah perusahaan Amerika bernama Thermal Seal mengklaim bahwa mereka telah memperoleh hak guna starlight. Namun sejauh ini belum ada produk yang dipasarkan. Nomor 4. Batu besar yang mengambang. Sekarang yang kita lihat adalah batu ajaib yang terletak di negeri ajaib Hyderabad, India. Melihat penampilannya saja membuat orang berseru itu tidaklah ilmiah. Sebuah tali diikatkan di antara kedua batu dan batu atasnya nyaris tergantung. Bagaimana mungkin? Apakah itu ilusi optik kita atau semacam sihir? Bukan. Jika dipikir-pikir, sepertinya kita perlu memberikan penghormatan kepada Master Newton yang hebat. Kedua batu itu sebenarnya seimbang dengan gravitasi. Batu di bawah berat, sedangkan yang di atas jauh lebih ringan. Tentunya kedua batu tersebut sebenarnya terbuat dari bahan fiberglass. Dan tali rami yang diikatkan padanya terbuat dari logam dengan lapisan pernis. Meski prinsip di balik ini sebenarnya tidak rumit, tapi sungguh mengejutkan bisa melihat seni ukiran batu seperti itu di jalan-jalan India. Konon, seni batu itu dirancang dan dipasang dengan cermat oleh para insinyur atas undangan pemerintah kota setempat. Nomor 5. Hidrofobik semprotan pelapis mobil. Siapapun yang mengendarai mobil pasti pernah mengalami hal ini. Namun apakah akan mencuci mobil saat angin kencang atau musim hujan adalah hal yang merepotkan. Kalau dicuci, mobil akan kotor lagi saat hujan dan membuang-buang uang. Sebaliknya jika tidak dicuci, mobil tampak kotor dan tak sedap dipandang mata. Jadi serba salah, bukan? Di sini kami perkenalkan semprotan ajaib yang mungkin bisa dicoba. Dengan semprotan ini, mobil Anda akan selalu kinclong. Bukan rahasia lagi, sebenarnya ini adalah sejenis bahan hidrofobik yang tidak hanya memiliki kemampuan anti basah saat terkena air, tetapi juga dapat mencegah debu, kotoran dan goresan. Lapisan coating yang mengandung unsur hidrofobik juga menggunakan prinsip ini. Makanya ada jam tangan anti air dan perangkat anti air lainnya. Menariknya, unsur hidrofobik juga ada secara alami. Jika tidak percaya,
Coba ke dapur dan lihatlah lapisan lilin di permukaan buah apel. Tentunya jika Anda menggunakannya untuk mobil sendiri, sebaiknya belilah sebotol semprotan ajaib ini. Nomor 6. Kaca anti peluru satu arah. Selembar kaca biasa akan hancur saat dihantam oleh sebutir peluru. Tetapi kaca anti peluru didesain agar dapat tahan terhadap satu atau beberapa kali hantaman peluru berdasarkan pada ketebalan kaca dan jenis senjata yang digunakan menembak kaca tersebut. Apa yang menyebabkan kaca ini dapat bertahan dari hantaman peluru? Sebuah kaca anti peluru pada dasarnya dibuat dengan cara melapiskan sebuah material polikarbonat pada lembar kaca biasa. Proses pelapisan ini disebut dengan laminasi. Proses laminasi akan menghasilkan material yang mirip kaca yang lebih tebal dibandingkan kaca biasa. Kaca anti peluru biasanya memiliki ketebalan antara 7 mm sampai 75 mm. Sebutir peluru yang menghantam sebuah kaca anti peluru akan menerobos lapisan bagian luar dari kaca tersebut, tetapi lapisan material kaca polikarbonat akan mampu menyerap energi peluru tersebut dan menghentikannya sebelum peluru tersebut menembus keluar dari lapisan terakhir. Kemampuan kaca anti peluru untuk menghentikan sebuah peluru ditentukan oleh ketebalan kacanya. Peluru yang berasal dari senapan akan menumbuk kaca dengan tumbukan yang lebih kuat dibandingkan dengan peluru yang berasal dari sebuah senjata pistol, sehingga kaca anti peluru untuk senapan harus lebih tebal dibandingkan dengan kaca anti peluru untuk peluru pistol. Ada juga jenis kaca anti peluru satu arah. Kaca anti peluru jenis ini dapat menahan peluru dari satu arah, tetapi pada arah yang berlawanan, kaca ini akan melewatkan begitu saja peluru yang melaluinya. Kaca anti peluru jenis ini memungkinkan seseorang di balik kaca tersebut terhindar dari peluru lawan yang berasal dari depan, tetapi dia dapat menembakkan pelurunya ke arah lawan yang ada di depannya. Jenis kaca anti peluru ini dibuat dengan melaminasi sebuah lembaran pecahan-pecahan material dengan menggunakan sebuah material yang fleksibel. Nomor 7. Gunung magnetik. Satu lagi yang ajaib dari India. Ada sebuah bukit yang punya anti gravitasi bumi, Magnetic Hill. Ladakh, kawasan yang mungkin terdengar asing ini, terletak di bagian timur pemerintahan Jammu dan Kashmir. Ladakh menjadi daerah tempat tinggal tertinggi di bumi. Hal ini dikarenakan Ladakh punya pemandangan yang luar biasa. Tapi bukan itu yang akan dibahas di sini. Mata ketiga mau memperkenalkan sebuah kawasan bernama Magnetic Hill. Magnetic Hill tepatnya berada di Jalan Raya Nasional Leh Kargil Baltik di wilayah Trans-Himalaya. Di sebelah timur Magnetic Hill mengalir Sungai Sindhu. Ada sebuah titik di antara bukit-bukit ini yang diberi nama Magnetic Hill. Ya, seperti namanya, Magnetic Hill adalah area yang memiliki daya magnet. Untuk membuktikannya, letakkan mobil di jalan yang sudah ditandai. Matikan mesin kendaraan dan masukkan gigi netral. Perlahan kendaraan akan bergerak ke arah bukit besar dengan kecepatan 20 km per jam. Padahal jalanan ke arah bukit menanjak. Ada beberapa teori yang masih diperdebatkan terkait Magnetic Hill. Teori pertama adalah fenomena anti-gravitasi. Menurut teori ini, bukit-bukit ini memancarkan sejumlah energi magnetik yang besar. Bukit tersebut tidak memiliki gaya magnet. Ilusi optik menyebabkan lereng bawah yang mengarah ke bukit terlihat seperti tanjakan, padahal lereng tersebut adalah turunan. Meski ada dua teori yang diperdebatkan, warga setempat Ladakh memiliki kepercayaan lain. Mitosnya, wilayah ini punya jalan menuju surga. Mereka yang tidak layak masuk surga akan ditarik kembali ke arah bukit, sedangkan yang diterima akan berjalan naik. Untuk menghormati kepercayaan setempat, tepat di seberang tanda Magnetic Hill dibangun kuil kecil.
Nomor 8. Mengemudi vertikal. Mari beralih ke topik pendakian vertikal. Pernahkah Anda berpikir bahwa mobil juga bisa melaju di dinding vertikal? Kedengarannya tidak mungkin, tetapi melihat kembali aksi yang telah kita lihat, ternyata itu memungkinkan. Umumnya kendaraan yang digunakan untuk aksi akrobat sebagian besar adalah jeep. Selain performanya yang tangguh, juga bisa dimodifikasi, seperti memasang ban khusus dan mengganti suspensi mobil yang ringan untuk meningkatkan performa mendaki mobil secara keseluruhan. Namun pengemudi pemeran pengganti harus memiliki SIM dan izin untuk pergi ke tempat khusus untuk menunjukkan aksi mereka. Bagaimanapun, keselamatan adalah yang utama. Dalam olahraga, mobil biasanya digunakan dengan cara dipacu secepat-cepatnya untuk mengetahui siapa yang paling cepat dan memiliki kemampuan untuk memasuki garis finish pertama kali. Selain itu, ada juga yang menggunakan mobil untuk kemudian beratraksi dengan drifting, yakni membuat mobil berbelok dan meluncur dengan teknik pengereman yang khusus. Selain itu, banyak juga aksi olahraga ekstrim lainnya yang dilakukan dengan mengendarai mobil. Berbicara lebih lanjut mengenai olahraga ekstrim dengan menggunakan mobil, maka Anda sebaliknya melihat aksi seorang pengendara mobil yang memacu kendaraannya secara cepat, sehingga bisa membuat mobil yang dikendarainya tersebut berjalan di dinding vertikal tanpa terjatuh. Hal ini mungkin terdengar agak sedikit berlebihan, namun kenyataannya hal tersebut bisa dilakukan. Nomor 9. Kambing liar Ibex Elven. Elven ibex adalah spesies herbivora menyerupai kambing gunung besar yang menghuni puncak tertinggi pegunungan Alpen Eropa. Mereka menggunakan kuku seperti penjepit dan ketangkasannya yang mengesankan untuk memanjat tebing yang paling curam, sehingga mampu menghindari diri dari sebagian besar pemangsa. Mereka memiliki kemampuan untuk memanjat dinding secara vertikal. Alhasil kemampuan ini membuat ibex terkenal di seluruh dunia. Bendungan Singhino yang terletak di wilayah Piedmont, Italia, adalah salah satu dari banyak bendungan batu di negara Eropa. Tetapi bendungan ini telah menjadi semacam daya tarik wisata beberapa tahun yang lalu. Kambing Ibex Elven punya cara ekstrim untuk mendapatkan nutrisi penting bagi tubuhnya. Di bendungan dengan dinding batu curam nan tinggi itulah, kambing Ibex Elven biasanya menunjukkan kebolehannya dalam memanjat. Bukan demi atraksi, tetapi sekali lagi demi nutrisi. Seperti hewan herbivora kebanyakan, Ibex Elven kekurangan kadar garam dan mineral seperti kalsium yang baik bagi tubuhnya, di mana itu tak mereka dapatkan dari rumput yang merupakan makanan pokok mereka. Maka dari itulah Ibex Elven datang ke bendungan itu demi kebutuhan penting tubuhnya. Kala musim semi tiba, saat kadar garam mencapai puncaknya, Ibex Elven akan mendaki dinding bendungan berbatu demi menjilati dinding bendungan yang memiliki kandungan garam tinggi. Dinding bebatuan bendungan Singhino merupakan sumber garam dan mineral berharga bagi Ibex. Bendungan terdiri dari beton, dan beton melepaskan mineral kalsium aluminium yang disebut Ethrin-GT sebagai bagian dari proses curing. Hingga 20% dari beton yang dikeraskan terdiri dari Ethrin-GT. Melihat kambing Ibex melakukan kebiasaan itu memang terlihat menyeramkan. Apalagi mereka bisa dibilang bukanlah hewan yang mempunyai tubuh yang ringan. Ibex jantan biasanya mempunyai bobot tubuh hingga 100 kg dan betinanya memiliki berat mencapai 50 kg. Keduanya bisa dibedakan dengan pejantan yang mempunyai tanduk yang lebih besar dibandingkan sang betina. Tetapi tak perlu takut, pendaki handal tentu sudah punya peralatannya sendiri agar tak terjatuh. Kambing Ibex memiliki kuku yang kuat dalam mencengkram. Kaki Ibex begitu kuat, pendek, dan luas dalam bergerak, ditambah lagi penglihatan mereka cukup bagus.
Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.